Yo, kali ini brand Viltrox mengeluarkan lensa yang cukup unik. Yang aku punya focal length 23 mm. Ini kurang lebih sudah aku gunakan 3 bulan. Gimana sih performa lensa ini? Sebelum itu, intro dulu. Yo, namaku Naupal, aku sebagai profesional videographer. Ini lensa sudah aku gunakan 3 bulan untuk job profesionalku. Yaps, aku percayakan beberapa job pada lensa ini. Menurutku lensa ini cukup alternatif sekali dengan focal length yang cukup unik. 23 dengan equivalent di full frame 35. Untuk E-mount Sony, masih sedikit sekali kompetitornya. Paling yang aku ketahui, kompetitor 23 mm ini dari Tokina itu pun hampir sama bentukannya seperti ini, bahkan bisa dibilang rebranding dari Viltrox. Entah mengapa brand Tokina kurang terkenal di Indonesia, padahal brand Tokina ini kualitasnya cukup bagus. Mari kita mulai dengan build quality dari lensa ini. Build quality terbuat dari metal, bahkan untuk lens hood sekalipun itu metal. Kita buktikan. Wow, desain estetik menurutku ini terlalu rame. Kenapa? Warnanya terlalu banyak, dari mulai hitam, gold, putih, dan ini merah. Ya, terlalu banyak warna lah. Jadi terlihat tidak elegan. Menurutku, ini kembali lagi ke selera kalian, karena seni itu unik. Sekarang kita nilai dari kualitasnya seperti apa sih? Ngomongin kualitas pasti nggak jauh dengan chromatic aberration-nya. Sayangnya lensa ini cukup kerasa dengan bukaan 1.4-nya. Oke, ini foto yang tadi aku uji coba. Mari kita lihat chromatic aberration-nya. Nah, ini sangat kerasa sekali. Mari kita coba hilangkan. Nah, di sini sayangnya lensa ini nggak terbaca, jadi nggak bisa di remove otomatis. Aku cari di sini, Viltrox tuh nggak ada, ya, belum ada. Ini Lightroom yang aku gunakan seri 9.3. Sayangnya lensa Viltrox ini harus manual menghilangkan chromatic aberration-nya. Itu sih sedikit minusnya. Tapi cukup wajar sih dengan harga yang bisa dibilang cukup murah dengan kompetitor lainnya atau enggak brand resmi dari Sony sekalipun yang harganya 23 juta. 24 mm GM 1.4, jauh banget 7 kali lipat. Ini memang alternatif untuk kaum kere seperti aku. Lalu bagaimana dengan ketajaman kualitas dari lensa Viltrox ini? Aku berani jamin kualitas dari lensa ini cukup tajam. Tapi tidak bisa dipungkiri lensa fix memang dikenal tajam karena memang satu cermin. Sekarang multi clothing lensanya seperti apa? Aku coba melawan cahaya ya. Oke, ini uji coba aku melawan langsung cahaya matahari. Gimana hasilnya? Apakah ada color shifting terhadap warna skin tone? Gimana hasilnya? Terus aku mencoba di sini ada tisu putih. Kita melihat chromatic aberration-nya. Apakah kerasa? Ini kurang dekat mungkin ya. Oke. Bisa dinilai sendiri apakah chromatic aberration-nya benar-benar kerasa. Ini dengan bukaan 1.4 ya, langsung yang paling besar. Kemudian kita cek juga melawan cahaya matahari. Berhadapan langsung dengan cahaya matahari. Ini otomatis CRA-nya bagus sekali. Tapi kita nilai sendiri gimana hasil dari skin tone-nya. Gimana menurut kalian tentang multi clothing lensa ini? Apakah ada wash out terhadap warna atau enggak color shifting? Nilai sendiri ya. Kita nilai dari AF fokusnya. Viltrox ini menggunakan sistem teknik reverse engineering. Oke, sekarang aku lagi ada di luar. Sekarang aku uji coba AF fokusnya. Sekarang pakai lighting natural aja. Aku simpen di sini, nggak pakai tripod atau monopod, nggak punya aku. Oke, sekarang kita cek ya ke muka, ke tangan lagi, come on. Oh, kita harus nutupin muka. Oke, sekali lagi muka ditutup. Gimana menurut kalian AF-nya? Sekarang kita coba moving ya. Ini tracking muka. Apakah hasilnya bagus? Oke, kita mundur lagi. Nah, sekarang AF-nya di sini. Apakah muka aku tracking? Kita kembali lagi dekat. Sep. Oke. Nilai sendiri AF-nya apakah bagus atau tidak. Kita makin dekat lagi. Kita agak jauh.
mundur, sip. Kita coba moving lebih cepat, maju mundur. Menurutku trackingnya masih sangat bagus ya. Menarik nih Lensa. Oke, sampai jumpa di studio. Untuk update firmware di sini. Jadi harus menggunakan USD pada lensa langsung. Motor fokusnya silent. Tapi untuk tracking AF, akurasinya bisa dibilang standar sih dibanding dengan yang 35 Sony. Lensa ini juga tidak memiliki stabilizer. Jadi ketika kamu menggunakan ini harus lebih berhati-hati. Bisa menggunakan tripod, monopod, atau enggak lebih baik gimbal sekalipun. Kalaupun memang memaksakan handheld, lebih baik hati-hati. Yang penting tetap stabil, usahakan stabil. Sekarang aku akan uji coba untuk vlogging. Apakah framingnya cukup luas atau enggak mukaku kehalangan semua di framing. Kalian bisa nilai sendiri, ini tergantung kesukaan kalian ingin muka kalian dipenuhi di frame atau memang kurang lebar. Tergantung selera kalian juga. Ini hasil dari vlogging yang aku gunakan. Framingku mukanya ketutup semua enggak? Atau enggak memang ini ideal yang kalian suka? Menurutku sih ini terlalu dekat terhadap muka. Ini dekat banget. Kita cek lagi. Oke, ini ketika aku melawan matahari, langsung melawan awan. Kebetulan memang putih sih. So, mari kita ke studio. Sekarang kita masuk ke harga. Ini dibanderol dengan harga. Ini pengecekan aku, harga Viltrox 23mm untuk Sony. Harganya kurang lebih 3,5an untuk baru sampai 38an tergantung lapaknya. Sekarang mari kita cek untuk second. Sedangkan untuk secondnya ada yang mulai dari 3 juta sampai 35an. Bisa dibilang ini investasi yang cukup bagus dengan keturunan harga yang cukup sedikit. Jika ada kesalahan dalam video ini silahkan koreksi. Dan jika ada pertanyaan jangan sungkan, silahkan tulis di bawah. Yo, itulah review yang aku gunakan selama 3 bulan lensa ini. Untuk kamu yang tertarik di bidang videografi, industri kreatif, bahkan gear racun seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena akan ada informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam orang kreatif. Lensa ini menarik sih untuk pengaturan AF-nya. Seperti lensa Fuji diputar seperti ini.